Selamat pagi. Pagi. Kami Pagi. Pagi. serta Latsar CPNS tahun 2022 kelompok 4 sub 1. Pada hari ini, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan nilai-nilai berakhlak pada instansi tempat kami bekerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang dimulai dari Bu Ina. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vina Pratiwi. Saya sebagai sanitarian dan penugasan di Puskesmas Pesisir Kota Cirebon. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Sani. Selamat pagi, saya Sani Nindani, saya perawat di Rumah Sakit Gunung Jati. Terima kasih Bu Sani. Selanjutnya saya Gita Angelina Tarigan, saya dari Satpol PP Kota Cirebon. Dan selanjutnya ada Pak Dodi. Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan. Saya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, jabatan fungsional. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Selanjutnya Pak Najib. Perkenalkan, nama saya Najib Lastarsono, bertugas di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, bertugas sebagai penera. Terima kasih. Terima kasih Pak Najib. Oke. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan mengenai nilai-nilai berakhlak yang akan dipaparkan oleh Ibu Sani. Ya, nilai-nilai core value ASN ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya sendiri akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berorientasi pelayanan yaitu pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa administratif yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk terpenuhinya kepuasan masyarakat. Terus kalimat afirmatifnya yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Terus contohnya kata kuncinya itu adalah responsibilitas, kualitas, dan kepuasan. Kode etik berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Kalau untuk di tempat bekerja saya sendiri, terutama di bidang kesehatan, tentunya memberikan pelayanan dalam bentuk kesehatan. Misalnya kayak membantu kebutuhan pasien, lalu memberikan obat, terus juga memberikan pemaparan tentang penyakit pasien, merawatnya harus pulang ke rumah, lalu terus dari sisi keluarga pasien yaitu mendengarkan keluhan pasien lalu ditindaklanjuti atau mungkin ada komplain, kita harus langsung memberikan tanggapan demi menghindari komplain-komplain selanjutnya dan untuk memperbaiki diri untuk ke depannya begitu. Terus lalu yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Jadi hubungannya antara bawahan ke atasan atau personal kepada perusahaan. Untuk kalimat afirmasinya, yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Lalu untuk nilai kode etiknya, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Untuk contohnya, untuk saya sendiri di bidang di tempat saya bekerja,
yaitu tentu disiplin, datang tepat waktu, terus pulang juga tepat waktu, mengerjakan pekerjaan sesuai tupoksinya, karena saya sebagai fungsional tentu mengerjakannya sesuai apa yang harus saya kerjakan sebagai fungsional seperti itu. Lalu mendokumentasikan hasil-hasil yang saya kerjakan, saya tulis dalam bentuk tulisan. Lalu terakhir adalah untuk menjaga barang-barang atau fasilitas yang terdapat di tempat kerja saya, misalnya kayak alkes, jika habis digunakan harus dibersihkan atau dibuang atau dirapikan kembali ke tempatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Sani. Oke, selanjutnya saya akan membahas nilai yang kedua, nilai yang ketiga, yaitu kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etik dalam melakukan nilai kompeten yaitu membantu orang dalam meningkatkan kompetensi diri. Lalu nilai yang keempat itu ada harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik dalam melakukan nilai harmonis ini yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam contoh instansi tempat saya bekerja, yaitu contohnya bagian kepegawaian yang selalu membantu, yang selalu menawarkan dan mencari pelatihan-pelatihan maupun sertifikasi kompetensi dan ditawarkan untuk seluruh anggota. Dan pelatihan ini juga sebagai penunjang salah satu karir di anggota masing-masing gitu. Dalam nilai kompeten dan harmonis ini, bagian kepegawaian tempat saya bekerja itu sudah mencangkup nilai kompeten dan harmonis karena membantu para CPNS dan anggota Satpol PP, begitu juga dalam menawarkan pelatihan tidak melihat perbedaan maupun latar belakang. Jadi benar-benar merata untuk semuanya. Itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Najib. Yang selanjutnya saya akan memaparkan nilai core value berakhlak untuk nilai ke-5 dan ke-6, yaitu loyal dan adaptif. Loyal sendiri memiliki definisi, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu memiliki kode etik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu yang berikutnya ada nilai adaptif yang memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun kode etiknya, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga bertindak proaktif. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana menerapkan perilaku loyal di tempat saya bekerja. Perilaku loyal dapat diterapkan dengan kita menggunakan seragam sesuai ketentuan telah diterapkan dengan atribut yang lengkap, lalu kita selalu mematuhi dan hormat kepada pimpinan kita, lalu kita menjaga nama baik instansi dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak menjerak-jerakan nama instansi kita. Lalu untuk memenuhi ideologinya kita rela berkorban dalam hal waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas kita. Lalu berikutnya contoh perilaku adaptif yang dapat kita laksanakan di tempat kerja, khususnya tempat saya bekerja, yaitu terus mencari memberikan inovasi-inovasi untuk kemajuan instansi kita. Di dalam saya untuk pelayanan pada masyarakat, yaitu pelayanan tera orang. Kita dapat terus mencari isu-isu apa yang di pelayanan dapat kita perbaiki dengan berikan inovasi untuk memecahkan isu-isu tersebut. Lalu kita juga tidak terpaku dengan tugas
selalu terpaku dengan tugas-tugas pokok yang kita penuhi. Bila ada bidang lain ataupun rekan kerja lain yang ingin memerlukan bantuan di kegiatan lain, kita harus saling membantu. Itu juga untuk menambah ilmu kita ke depannya. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Najib. Untuk nilai selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Dodi. Ya, terima kasih Bu Gita. Sekarang saya akan memaparkan kolaboratif. Pengertiannya, membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari kata kolaboratif ini memiliki kata kunci. Yang pertama, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua, ketiga, kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Untuk contoh dan selanjutnya bisa dibantu Ibu Vina. Oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi saya akan meneruskan. Itu kode etik. Kode etik dari kolaboratif itu ada 3. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kalau untuk nilai praktik di tempat kerja saya pribadi, untuk kolaboratif itu adanya kerjasama dengan Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu kita merencanakan pengadaan yang namanya septic tank gratis kepada masyarakat, dan gunanya itu tuh untuk menuju ODF atau yang bisa disebut dengan open defecation free. Kalau misalnya bahasa sederhananya itu stop buang air besar sembarangan. Jadi berharapnya dengan adanya bantuan pemberian septic tank gratis kepada masyarakat, masyarakat itu lebih baik lagi lah untuk pembuangan air besarnya gitu. Mungkin kalau dari saya gitu aja, Mbak. Terima kasih Pak Dodi dan Ibu Vina atas penjabarannya. Demikian penjabaran mengenai contoh nilai berakhlak yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya.